Selamat berjumpa lagi pada inisiasi keempat. Pada kesempatan ini, Anda sudah memasuki materi inisiasi keempat, di mana kalau sesuai jadwal, materi ini membahas tentang perilaku konsumen. Untuk itu, Anda diharapkan mempelajari modul 4 dari BNP, Manajemen Pemasaran, dan jangan lupa mengerjakan tes formatif 4 untuk mengevaluasi kemampuan pemahaman Anda tentang modul tersebut. Kompetensi umum yang perlu dikuasai setelah mempelajari ini adalah mampu menjelaskan tentang deskripsi produk ataupun jasa beserta penggolongannya dan tahapan dalam pengembangan produk baru. Sedangkan kompetensi khususnya yang harus Anda kuasai antara lain, satu, Anda mampu menjelaskan deskripsi perilaku konsumen, menjelaskan model perilaku konsumen, menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian pada konsumen, menjelaskan berbagai macam situasi pembelian pada pasar konsumen, menjelaskan struktur keputusan beli konsumen, menganalisis proses pembeliannya, dan proses pengambilan keputusan konsumen, menjelaskan bagaimana pembelian industrial, dan proses keputusan dalam pembelian industrial, situasi pembelian industrial, dan juga berbagai pendekatan pembelian industrial. Untuk mengawali video ini, saya akan share dulu terkait materi sedikit, ya. Oke, ini materinya sebentar ya. Pasar konsumen dan perilaku pembelian konsumen. Pasar konsumen terdiri dari semua individu dan rumah tangga yang membeli atau mendapatkan barang jasa untuk dikonsumsi secara pribadi. Jadi secara sederhana, model ini meliputi AP, product, price, price, dan promotion, dan didukung oleh komponen lainnya, seperti ekonomi, teknologi, politik, dan budaya, sehingga ini akan memasuki area konsumen dan menghasilkan sebuah respon, di mana kita sebut utama gitu di dalamnya, dan respon ini dapat diteliti sebagai pilihan produk, merek, ataupun pembelian, dan juga jumlah pembelian. Perilaku pembelian konsumen biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor utamanya yaitu ada budaya, sosial, pribadi, dan psikologi. Nah, contohnya faktor ini bentuk perilaku yang dipengaruhi dan mempengaruhi pemasar juga dalam memasarkan produknya. Faktor-faktor untuk yang pertama, faktor budaya, yaitu penentu keinginan dan perilaku seseorang yang paling mendasar. Nilai-nilai dari budaya biasanya kayak nilai persepsi, preferensi, dan perilaku yang dipelajari seseorang dari keluarga. Dalam budaya ada subbudaya, yaitu budaya di dalam budaya, ya, itu disebut subbudaya. Ya, ada eh, di subbudaya ini ada orang usia dan kelompok etnis. Karakteristik budaya dan subbudaya mempunyai berpengaruh terhadap preferensi produk yang berbeda. Akibatnya pemasar harus memfokuskan program pemasaran mereka pada kebutuhan khusus untuk kelompok tertentu berdasarkan budaya atau subbudaya. Selanjutnya ada faktor sosial, di mana faktor sosial juga mempengaruhi pembeli. Nah, preferensinya faktor sosial itu biasanya keluarga, teman, organisasi sosial, asosiasi, dan lain-lainnya. Dan ini akan mempengaruhi pilihan produk dan faktor pribadi. Faktor pribadi meliputi kayak usia, siklus hidupnya, pekerjaannya, ekonominya, gaya hidupnya, kepribadian, dan karakteristiknya. Ini mempengaruhi dalam keputusan pembelian. Selain itu juga ada gaya hidup. Ini merupakan faktor yang sangat mempengaruhi tindakan dan interaksi dia pada saat pembelian.
Setelah faktor pribadi ada faktor psikologi. Nah, faktor psikologi dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu ada motivasinya, persepsi, pembelajaran, dan keyakinan serta sikap. Nah, perilaku pembelian sangat bervariasi. Gitu ya. Dia, ada yang pembelian kompleks, disonansi, kebiasaan, dan mencari keragam. Kompleks, yaitu ketika sangat terlibat dalam sebuah pembelian, mereka melihat perbedaan signifikan di antara merek, misalkan itu kompleks ya. Jadi melihat nih perbedaan antar mereknya sangat. Sedangkan yang disonansi ketika konsumen terlibat tapi melihat sedikit perbedaannya. Jadi kalau yang melihat banyak perbedaan disebut kompleks, kalau yang perbedaan cuma sedikit yang dia lihat itu disonansi. Kalau dengan kebiasaan, ini karena kondisi keterlibatannya rendah, sedikit perbedaan merek karena dia sudah biasa. Klasik karakteristik juga rendah, tetapi anggapan perbedaan mereknya signifikan, ini disebut perilaku pembelian mencari. Jadi dia keterlibatannya rendah, tapi dia sangat signifikan mencari perbedaan. Perilaku keputusan pembelian dalam konsumen gitu ya. Prosesnya pengenalan kebutuhan dulu, setelah itu dicari informasi, terus dia mencari evaluasi alternatif atau barang bukti, setelah itu melakukan keputusan dan melakukan ada pilihan. Ya, jadi dia cari informasi, cari barang alternatifnya, setelah itu melakukan keputusan. Nah, tugas pemasar di sini memahami perilaku pembeli pada masing-masing tahap tadi. Konsumen biasanya pada pasangan kebutuhan itu dia menggali, ya. Setelah dikenali, dia mencari informasi itu. Ya. Setelah informasi, dia akan mencari evaluasi alternatif, gitu ya. Di mana cari, wah ini barang-barangnya seperti apa. Nah, setelah itu dia akan melihat melakukan pembelian dan pembelian dia akan mengambil keputusan apakah dia puas atau tidak puas. Jadi akan bisa membeli atau enggak beli lagi. Proses adopsi pada saat pembelian konsumen ada 5 nih. Pertama, kan minat, evaluasi, mencoba, dan baru diadopsi. Mulanya konsumen ini kesadaran gitu ya, menunjukkan minat dulu. Setelah itu kepada informasi yang dia kumpulkan baru ke evaluasi. Sadaran, minat, evaluasi. Sadar mau beli dulu, terus melakukan minat, terus dia evaluasi. Setelah itu dia mencoba untuk membeli, gitu ya. Nah, di sini dia mulai merasakan nih, gitu ya. Setelah mencoba lalu dia mengadopsi. Difusi produk baru untuk perilaku pembelian konsumen, gitu ya. Nah, dengan memperhatikan difusi ini, konsumen dapat merespon berbeda dengan karakteristiknya. Konsumen itu dia bisa menjadi inovator, atau dia pengadopsi awal, atau mayoritas akhir, atau orang yang terlambat. Penemu ini adalah orang yang baik mencoba ide baru. Penemu mengadopsi awal, dia menjadi pemimpin opini, misalkan sudah ada ini terus dia ramai-ramai menggunakan dia sebagai leadernya. Ya, mayoritas awal. Nah, ini adalah orang-orang awal nih, yang mayoritas mencoba produk. Mayoritas akhir, dia setelah orang lain banyak mencoba di follower gitu ya. Dan orang yang lambat adalah jika orang lain yang sudah mencoba produknya, sudah kemana gitu, dan dia baru mencoba produk tersebut. Difusi dari sisi produsen, gitu ya. Nah, mereka harus diperhatikan nih siapa pengadopsi awal potensialnya untuk dijadikan pemimpin opini. Nah, perilaku pembeli bisnis di sini mengacu pada perilaku organisasi yang membeli barang atau perilaku pembeli bisnis mencakup juga pengiriman atau grosir, ya. Jadi jika dibandingkan dengan pasar konsumen pasar bisnis, biasanya mempunyai jumlah pembeli yang lebih sedikit namun kapasitas. Permintaan bisnis sifatnya bisa derivat, diturunkan, atau inflasi, atau fluktuasi, gitu ya. Dalam pembelian bisnis, banyak pembeli yang terlibat di putusan pembelian. Secara umum, putusan pembelian ini lebih kompleks dan lebih formal dibandingkan pembelian konsumen yang satu persatu.
Situasi pembelian dalam bisnis ada pembelian langsung, ada dimodifikasi, dan juga ada gitu ya. Nah, keputusan dari organisasi gitu ya bisa terdiri banyak orang berbeda dalam memainkan peran dalam pembelian. Selain itu, dalam waktu berlaku pembelian bisnis, pemasar harus mengetahui siapa sih peserta utamanya ini dalam pembelian bisnis ya, terus keputusan apa dan kriterianya. Jadi di sini harus memahami pengaruh-pengaruh lingkungan dalam organisasi tersebut, baik antar pribadi, individu, dan dalam proses pembelian itu sendiri. Proses keputusan dalam pembelian bisnis melibatkan 8 tahap, yaitu masalah, terus deskripsi kebutuhan, spesifikasi produknya, terus pemasoknya siapa, proposalnya bagaimana, dan pemilihan pemasok, pesanan rutinnya sehingga tinjauan. Jadi prosesnya lebih lima, ini 8 kalau dalam bisnis. Gitu ya. Nah, situasi ini harus perbedaannya harus kita ketahui. Jadi pembelian tugas baru biasanya meliputi semua tahap proses pembelian dilakukan atau kembali modifikasi nih pembelian berulang, tapi dimodifikasi. Nah itu mengenai pembelian bisnis. Nah, pembelian bisnis ini biasanya terkait dengan procurement, karena kan zaman teknologi melahirkan e-procurement, di mana pembelian bisnis dilakukan secara online. Keuntungan dan kerugiannya, gitu ya, memberikan akses terhadap pemasok baru pada pembeli bisnis, mengurangi biaya pembelian, dan pengirimannya cepat proses. Kekurangannya, e-procurement ini dapat menggerus hubungan pelanggan dan pemasok, menciptakan masalah keamanan dan potensi. Ya, perkembangannya gitu ya. Di sini dalam e-procurement biasanya pelanggan online itu berbagi informasi, menjual produknya, menyediakan pelayanannya, mempertahankan hubungan pelanggan yang sudah berlangsung. Di sini itu terhubung dengan ini. Pasar dan lembaga pemerintah. Pasar lembaga itu biasanya sekolah, rumah sakit. Pasar ini karakternya ditentukan anggaran rendah. Kalau pemerintah, pemerintah federal, pemerintah bagian, provinsi gitu ya. Nah ini membeli menyewa barang untuk melakukan fungsi pemerintah. Keputusan pembeliannya ada kedua hal ini gitu ya. Pemerintah membeli produk dan jasa untuk kepentingan pendidikan, kegiatan umum. Sedangkan pembelian praktek gitu ya sangat khusus, spesifik, biasanya dengan tender terbuka, dan pembeli pemerintah beroperasi di Kongres. Jadi banyak lembaga pemerintahnya. Karena itu pemerintah cenderung memasyarakatkan lebih banyak administrasi dan tanda tangan serta merespon lebih lambat. Itu dari ini semoga bisa dipahami gitu ya. Selamat belajar dan selamat menjalankan diskusi. Sampai bertemu di inisiasi berikutnya.